Ustadz Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Istana Buka Suara begini katanya. Jihad itu adalah untuk menghadapi musuh. Bukan jihad itu adalah untuk mengganggu kedamaian. Keliru sekali. Cuma sekaligus kita harus hati-hati. Ada orang menyamakan jihad, ajaran jihad adalah ajaran radikal. Keliru juga. Dia mau menfitnah umat Islam. Keliru juga, saudara. Jihad itu bukan ajaran radikal, tapi jihad itu adalah memerangi radikal. Ingat baik-baik, saya ulangi lagi ya. Jihad itu bukan ajaran radikal, tapi jihad itu adalah memberantas radikal. Tentang sikap kepada orang yang berbeda agama, maka mesti dibedakan juga di mana dia menyampaikan. Dia menyampaikan di dalam masjid antara sesama umat Islam, suaranya tidak keluar, kajiannya tertutup, dan membahas ayat qul ya ayyuhal kafirun, ayat membahas tentang akidah. Maka itu konsumsi antara seorang ustadz, kiai, habib menjelaskan ajaran agamanya. Abad yang lalu atau 1100 tahun yang lalu oleh Al-Imam As-Syafi'i rahimahumullah. Karena apa? Beliau mempetakan kepada jemaah, kepada umat akhir zaman pada saat ini, ikutilah ulama yang dibenci oleh kaum munafik dan oleh orang-orang kafir. Dan teruntuk dua tuan guru kami dan 180 ulama-ulama al-ustadz lainnya yang dicap sebagai radikal, maka jangan pernah berhenti, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah menghadapi setan-setan kaum munafik, kaum kafir yang senantiasa ingin memadamkan cahayanya Allah. Sungguh cahaya Allah tidak akan pernah bisa dipadamkan. Permasalahan di negeri kita pada saat ini hanyalah simple, sangat sepele. Namun apalah daya, pemimpin-pemimpin di negeri kita ini tidak punya kriteria untuk menyelesaikan masalah, namun hanya bisa menambah masalah. Namun cara mereka menyelesaikan masalah kita yang sangat singkat, yang sangat sepele, yang sangat simple, hanyalah untuk memfitnah ulama-ulama kita sehingga beritanya menjadi besar. Minyak goreng, tempe, tomat, cabai, keong, kecebong yang tak ada harganya. Namun untuk menutupi ketidakmampuan mereka mengatasi permasalahan rumah tangga, fitnahlah ustaz, juallah atas nama radikalis. Maka permasalahan di republik ini akan sirna. Jika masalah rumah tangga saja engkau tak mampu untuk menyelesaikannya, bagaimana mungkin engkau bisa mampu menyelesaikan permasalahan negara? Mimpi lagi minta 3 periode. Kira-kira itu manusia masih punya malu atau gimana? Umat Islam demo, kaum buruh demo, petani demo, masyarakat pedagang demo, rumah tangga demo. Survei menunjukkan 73% bahwasanya masyarakat Indonesia puas atas kinerjanya. Itu yang disurvei kandang babi siapa, kawan? Dalam kategori tersebut dianggap yang anti pemerintah, Pak, yang berseberangan, yang kontra dengan Pancasila. Apakah Pak Ismail mengakui Pancasila atau tidak? Ceramahnya, substansinya bagaimana? Itu Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berasas Islam. Karena dia dakwah Islam, pasti asasnya Islam, kan gitu. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tersebut di dalam artinya personal kita. Anda seorang Ismail Yusanto? Iya, ini sudah jelas. Tidak anti Pancasila ya? Pandangannya sudah sangat jelas gitu loh. Kayak gitu. Nah, karena itu dan ini ada sejak 2014 ketika Undang-Undang Ormas itu terbit gitu. Baru kemudian dipersoalkan belakangan. Padahal secara substansi kita melihat bahwa tidak ada hal yang bisa disebut sebagai yang dikatakan di dalam Undang-Undang Ormas itu paham yang bertentangan Pancasila. Karena paham yang bertentangan dengan Pancasila di sana itu diartikan sebagai paham Marxisme, Leninisme, kemudian komunisme,
dulu ada sosialisme tapi kan kemudian dihapus gitu. Nah, bukti bahwa ini semua adalah kepentingan politik, undang-undang ormas yang sedemikian rupa itu kemudian dirubah menjadi Perpu, melalui Perpu, dan dari situlah kemudian masuk kepentingan politik untuk tujuan membubarkan HTI ini. Jadi jelas sekali bahwa itu kategori politik, bukan kategori agama. Nah, ketika kategori politik dipakai untuk menilai kegiatan agama, pasti dia bermasalah. Itu mestinya kegiatan agama itu dinilai dengan kategori agama. Ustadz Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Istana buka suara begini katanya. Istana buka suara terkait nama-nama penceramah radikal yang tersebar melalui pesan berantai di WhatsApp. Ada 2 nama ustadz yang jadi perhatian publik, yakni Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio. Tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Rumadi Ahmad memastikan daftar nama-nama penceramah radikal itu bukan berasal dari pemerintah. Dia meminta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Namun begitu dia menegakkan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI Polri merupakan suatu hal yang bukan mengada-gada. Dia meminta masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah dan tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama. Sebelumnya beredar 10 nama penceramah radikal. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio masuk dalam daftar itu. Ada pula nama Ismail Yusanto urutan pertama, Ustadz Felix urutan kedua, dan Ustadz Abdul Somad urutan kelima. Sekarang ini yang saya prihatinkan kan kolaborasi antara setengah radikal dengan radikal. Saya nyebut setengah radikal ini siapa? Mungkin nanti sampean juga termasuk setengah radikal. Gitu. Setengah radikal itu apa? Bilangnya saya ini Pancasilais. NKRI harga mati tapi merongrong NKRI. Itu baru setengah radikal. Itu banyak itu. Nah, ketika ini kolaborasi dengan yang radikal, bahaya. Dan saya baca akhir-akhir ini sudah mengarah ke situ. Kolaborasi antara yang setengah radikal dengan yang radikal. Sebetulnya kelompok intoleransi itu bukan teroris. Kelompok intoleransi ini adalah kelompok yang setengah radikal. Kami teroris nggak intoleransi. Total Anda ini. Bukan begitu. Kalau kami teroris ini intoleransi, banyak mayat bergelimpangan kita bunuhi. Oke. Kan intoleransi kan berarti anti agama. Iya. Kan kelihatan itu orang-orang ini. Loh, kami ini terutama leteng saya itu pembunuhan cara apapun kami pelajari. Makanya leteng 9 Afghanistan itu yang paling best. Mempelajari nuklir leteng saya. Jadi ketika misalkan saya benci sama orang, saya buatkan ramuan, saya oles di cangkir, dijamah tanpa kaos tangan mati. Saya kirim surat, amplop dibuka, bukan bom tapi mati dengan racun. Itu sampai seperti itu kami punya kemampuan. Makanya kalau kami teroris ini intoleransi, sudah banyak berkelimpangan mayat yang kita bunuhi. Oh, itu ada aliran sesat Islam, kan gampang dibunuh. Jadi masjidnya dibom kan lumayan itu, kalau Jumatan kan gitu. Tapi bukan itu kami. Justru yang intoleransi itu, kalau pernah itu saya ikut survei itu.